Semua, kami dari kelompok 18 WPAPA ingin membahas tugas kelompok kami terkait spreadsheet pemerintah kota abadi. Kami beranggotakan Elizabeth Natalia dengan NIM 23 2019 075, Angelita Olivia dengan NIM 23 2019 097, Euprasia Marcella dengan NIM 23 2019 130, Elmo Baskoro dengan NIM 23 2019 133, dan Margarita Adisti dengan NIM 23 2019 135. Apa itu SKPD? Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Kemudian, apa saja tugas dari SKPD? Yang pertama, menyusun DPA SKPD. Kedua, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Ketiga, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Keempat, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Kelima, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Dan yang keenam, dalam pembuatan jurnal dan laporan keuangan SKPD dibagi menjadi dua, yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran. Apa itu PPKD? PPKD merupakan pejabat pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Kegiatan akuntansi pada PPKD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, pembiayaan, investasi, hutang, dan transaksi-transaksi selain kas, serta transaksi sebagai konsolidator. Proses tersebut dilaksanakan oleh sebuah fungsi akuntansi berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang sah. Fungsi akuntansi tersebut melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja, serta transaksi lainnya pada jurnal umum. Baik, setelah mengetahui apa itu SKPD dan PPKD, selanjutnya kita akan membahas terkait kasus pemerintah kota abadi yang akan dimulai dengan informasi neraca awal, kemudian dilanjutkan dengan informasi transaksi SKPD sekaligus pembahasan jurnal SKPD yang terdiri dari jurnal anggaran dan juga jurnal finansial. Setelah itu dilanjutkan dengan informasi transaksi PPKD dan masih sama juga dilanjutkan dengan pembahasan jurnal PPKD, ada jurnal anggaran dan juga jurnal finansial. Kemudian dilanjutkan dengan buku besar SKPD dan PPKD, kertas kerja sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian yang terdiri dari 5 transaksi, kemudian kertas kerja setelah penyesuaian, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari LRA atau laporan realisasi anggaran, LO atau laporan operasional, neraca, dan yang terakhir adalah LPE atau laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Berikut merupakan neraca awal dari pemerintah kota abadi. Kemudian, terdapat sekitar 20 transaksi yang dilakukan pemerintah kota abadi selama bulan Januari. Karena sebelumnya sudah ditunjukkan informasi soal SKPD, nah di sini saya akan membahas untuk pengerjaan beberapa jurnal dari informasi soal SKPD tersebut. Untuk transaksi pertama yang akan saya bahas adalah transaksi tanggal 4 Januari. Nah, untuk informasi soalnya, membayar beban makan minum lapat dengan mekanisme SP2DLS sebesar Rp1.250.000. Untuk jurnal anggarannya, didebet belanja konsumsi rapat dengan nomor akun 5.2.2.11.02 sebesar Rp1.250.000. Lalu dikredit pada estimasi perubahan sal dengan nomor akun 3.1.2.05.01 sebesar Rp1.250.000. Lalu untuk jurnal finansialnya, didebet beban konsumsi rapat dengan nomor akun 9.2.2.11.02
sebesar Rp1.250.000. Lalu dikredit pada kas di bendahara pengeluaran dengan nomor akun 1.1.1.03.01 sebesar Rp1.250.000. Selanjutnya ada transaksi tanggal 23 Januari dengan informasi soal membeli kendaraan dinas dengan mekanisme SP2D LS senilai 325 juta. Untuk jurnal anggaran, pada debit ada belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan dengan nomor akun 5.2.2.04.01 senilai 325 juta. Kemudian dikredit ada estimasi perubahan sal dengan nomor akun 3.1.2.05.01 senilai 325 juta. Sedangkan jurnal finansial pada debit ada kendaraan dinas bermotor perorangan dengan nomor akun 1.3.2.04.01 senilai 325 juta. Sedangkan di kredit ada RKPPKD dengan nomor akun 3.1.3.01.01 senilai 325 juta. Baik teman-teman, itu tadi merupakan contoh pengerjaan jurnal dari informasi soal SKPD. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengerjaan jurnal dari informasi soal PPKD. Baik, karena sebelumnya sudah ditunjukkan informasi soal PPKD, di sini kita akan membahas untuk pengerjaan beberapa jurnal dari informasi soal PPKD tersebut. Di sini, transaksi pertama yang akan kita bahas yaitu transaksi tanggal 1 Januari. Dengan informasi soal, pemerintah Kota Abadi mencairkan dana cadangan untuk penanggulangan bencana alam senilai 50 juta rupiah. Untuk jurnal anggarannya, di debit ada estimasi perubahan sal dengan nomor akun 3.1.2.05.01 senilai 50 juta rupiah. Kemudian di kredit ada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan dengan nomor akun 7.1.2.00.00 senilai 50 juta rupiah. Kemudian di jurnal finansial di debit ada kas di kas daerah dengan nomor akun 1.1.1.01.01 senilai 50 juta rupiah. Di kredit ada dana cadangan penanggulangan bencana dengan nomor akun 1.4.1.01.01 senilai 50 juta rupiah. Umum PPKD yang selanjutnya akan dibahas adalah transaksi tanggal 6 Januari. Membayar biaya sewa gedung untuk acara rapat sosialisasi kepada pegawai Kota Abadi sebesar Rp1.200.000. Untuk jurnal anggarannya, di debit belanja sewa gedung dengan nomor akun 5.1.2.07.02 sebesar Rp1.200.000. Lalu dikredit estimasi perubahan sal dengan nomor akun 3.1.2.05.01 sebesar Rp1.200.000. Untuk jurnal finansialnya, di debit beban sewa gedung dengan nomor akun 9.1.2.07.02 sebesar Rp50 juta. Lalu dikredit kas di kas daerah dengan nomor akun 1.1.1.01.01 sebesar Rp50 juta. Selanjutnya adalah buku besar SKPD Jurnal Anggaran. Di sini kita akan membahas transaksi tanggal 4 Januari, yaitu membayar beban makan dan minum rapat sebesar Rp1.250.000. Jadi, kita cantumkan pada akun belanja konsumsi rapat dengan kode akun 5.2.2.11.02 di debit sebesar Rp1.250.000. Hal tersebut akan menambah saldo pada akun belanja konsumsi rapat, sehingga saldo akhir di akun tersebut juga menjadi sebesar Rp1.250.000. Kemudian kita akan mencantumkan pula pada akun estimasi perubahan sal dengan kode akun 3.1.2.05.01
dikredit sebesar Rp1.250.000. Hal tersebut akan mengurangi saldo pada akun estimasi perubahan SAL sebesar Rp1.250.000. Selanjutnya untuk buku besar SKPD Jurnal Finansial pada tanggal 4 Januari dengan transaksi pembayaran beban makanan dan minuman rapat, kita cantumkan pada kas di bendahara pengeluaran dengan posisi kredit senilai Rp1.250.000 yang akan berdampak negatif pada saldo. Kemudian kita cantumkan pula pada beban konsumsi rapat dengan posisi di debit senilai Rp1.250.000 yang akan menambah pada saldo. Baik, yang selanjutnya yaitu buku besar PPKD Jurnal Anggaran, di mana kita akan membahas transaksi pada tanggal 6 Januari, yaitu membayar biaya sewa gedung sebesar Rp1.200.000. Pada transaksi tanggal 6, kita perlu menginput akun belanja sewa gedung dan akun estimasi perubahan SAL ke dalam buku besar anggaran. Akun belanja sewa gedung dicatat sebesar Rp1.200.000 di sisi debit. Kemudian, akun estimasi perubahan SAL dicatat sebesar Rp1.200.000 di sisi kredit. Pada transaksi nomor 6, kita perlu menginput akun beban sewa gedung dan akun kas di kas daerah ke buku besar finansial. Pencatatan berdasarkan transaksi yang dilakukan, yaitu pembayaran biaya sewa gedung. Akun beban sewa gedung dicatat sebesar Rp1.200.000 di sisi debit, kemudian akun kas di kas daerah dicatat sebesar Rp1.200.000 di sisi kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja sebelum penyesuaian. Di dalam kertas kerja sebelum penyesuaian, berisi data yang didapat dari neraca awal dan seluruh buku besar, baik SKPD maupun PPKD. Jika kita lihat di sini, terdapat nomor akun, lalu ada nama akun, dan nominal debit kredit yang ada di kolom neraca saldo OPD maupun di PPKD yang dimasukkan dari buku besar ke dalam kertas kerja sebelum penyesuaian. Lalu di ujung kanan ini juga terdapat nominal debit kredit yang merupakan nominal gabungan dari neraca saldo OPD dan neraca saldo PPKD. Masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian ini terdapat 5 informasi soal yang akan kita bahas. Untuk informasi soal yang pertama, terdapat penyesuaian kendaraan dinas sebesar Rp2.500.000. Lalu jurnalnya, di debit beban penyusutan kendaraan dinas pada akumulasi penyusutan kendaraan dinas sebesar Rp2.500.000. Lalu untuk informasi soal yang kedua, terdapat penyesuaian atas pembayaran beban bunga yang telah jatuh tempo semula 10 juta menjadi 15 juta. Lalu untuk jurnalnya, di debit beban bunga pada utang bunga sebesar 5 juta. Lalu, informasi soal yang nomor 3, terdapat penyesuaian atas pembayaran tagihan beban utilitas yang semula 4.700.000 menjadi 5.700.000. Lalu, jurnal yang terjadi, di debit beban utilitas pada utang pembayaran beban utilitas sebesar 1 juta. Lalu untuk informasi soal yang keempat, terdapat penyusutan peralatan dan mesin sebesar 3.100.000. Untuk jurnalnya, di debit beban penyusutan peralatan dan mesin pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar 3.100.000. Lalu untuk informasi soal yang kelima, terdapat penyusutan gedung dan bangunan sebesar 5.200.000. Untuk jurnalnya, di debit beban penyusutan gedung dan bangunan pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar 5.200.000. Selanjutnya untuk kertas kerja setelah penyesuaian, ini sama dengan kertas kerja sebelumnya, namun ditambahkan nilai dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya. Di sini sudah tercantum kolom penyesuaian dan kemudian keseluruhan akan dijumlahkan dan dicantumkan pada kolom pemerintah abadi.
Langkah berikutnya, kita akan membuat laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari 4 jenis laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. LRA memiliki siklus akuntansi berbasis kas. Kemudian, akun apa aja sih yang terdapat dalam LRA? Terdapat 4 akun utama, yaitu pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yang termasuk ke dalam pendapatan LRA adalah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian, akun belanja terkait pula dengan belanja operasi dan belanja modal. Seluruh angka diinput dari kertas kerja setelah penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, laporan yang kedua adalah laporan operasional. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional ini memiliki siklus akuntansi berbasis akrual. Terdapat 2 akun utama dalam laporan operasional, yaitu pendapatan dan beban. Yang termasuk ke dalam akun pendapatan adalah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Sedangkan yang termasuk dalam akun beban adalah beban utilitas, beban gaji, beban bunga, beban hibah, beban konsumsi rapat, dan lain sebagainya. Sama dengan laporan sebelumnya, seluruh angka diinput dari kertas kerja setelah penyesuaian yang sudah dibuat. Selanjutnya, laporan yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Penyusunan neraca dilakukan dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun aset, kewajiban, dan ekuitas ke dalam neraca. Surplus atau defisit LO akan menambah ekuitas jika nilainya positif atau surplus, dan akan mengurangi ekuitas jika nilainya negatif atau defisit. Laporan yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas atau biasa disingkat LPE. LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi, dan ekuitas akhir. Penyusunan LPE dilakukan dengan cara memasukkan nilai ekuitas awal yang diperoleh dari neraca awal tahun, kemudian diakumulasikan dengan surplus atau defisit LO tahun berjalan, dan juga dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, sehingga akan menghasilkan ekuitas akhir. Sekian penjelasan kami terkait kasus pemerintah Kota Abadi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.